Senang sekali masih boleh berinteraksi dengan kamu meski melalui video ini saya menyampaikan materi yang perlu kamu pelajari tentang kimia agar proses pembelajaran tetap kondusif. Nah, hari ini setelah mempelajari senyawa karbon atau hidrokarbon, kita masuk ke dalam bab 2 yaitu termokimia. Nah, pada senyawa karbon atau hidrokarbon, kita sudah mempelajari bagaimana uniknya atom C dan bagaimana ikatan C jika bertemu dengan C yang lainnya atau bertemu dengan H sehingga membentuk senyawa hidrokarbon berupa golongan alkena, alkana, dan alkuna. Nah, hari ini kita mempelajari termokimia yakni tentang energi-energi yang dilibatkan dalam setiap reaksi kimia. Apakah istilah baru yang kalian temukan hari ini adalah termokimia? Pengertian termokimia adalah cabang ilmu kimia yang membahas tentang hubungan timbal balik antara panas dengan reaksi kimia. Mengapa termokimia harus kita pelajari? Karena kita berkegiatan atau beraktivitas erat hubungannya dengan energi. Jadi setiap energi yang kita lakukan atau setiap energi yang dibutuhkan setiap reaksi akan kita bahas di pembahasan termokimia. Makanan yang kita makan merupakan sumber energi yang memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat bekerja, belajar, dan beraktivitas yang lainnya. Setiap materi mengandung energi dalam bentuk energi potensial dan energi kinetik. Kedua energi ini dinamakan energi internal. Nah, jika energi yang terkandung di dalam materi berubah, maka energi itu akan disebut dengan kalor. Jadi, setiap kamu yang beraktivitas, kamu mungkin membutuhkan energi atau kamu melepaskan energi dalam aktivitas kamu boleh sebutkan melepas kalor atau menyerap kalor. Ajas kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Jadi, kalau kamu melakukan pembakaran, misalkan kamu membakar kayu atau sampah, kamu harus tahu bahwa energi kayu yang berubah tidak akan hilang tetapi diserap oleh molekul-molekul udara atau benda-benda lain di sekitarnya dan diubah menjadi bentuk energi yang lain. Misalnya menjadi energi kinetik. Ajas kekekalan energi ini disebut dengan hukum pertama termodinamika. Dalam ajas termodinamika ini yang paling penting kita ketahui adalah sistem dan lingkungan. Jadi, kamu harus tahu membedakan apa itu sistem, apa itu lingkungan. Sistem dan lingkungan berinteraksi timbal balik. Nah, kita lihat dulu pengertiannya untuk sistem. Sistem adalah pusat perhatian atau objek perhatian yang akan kita teliti atau kita bahas berdasarkan konsep reaksinya. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar sistem atau segala sesuatu yang berinteraksi dengan sistem. Perhatikan gambar. Jika dalam suatu bejana atau gelas kaca kamu isi air atau apa saja, maka yang menjadi sistem adalah isi dari gelas. Sedangkan lingkungan adalah di luar dari isi gelas atau termasuk juga gelas kaca. Sistem dapat dibedakan menjadi 3, yakni sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka dapat mengalami pertukaran materi atau energi dengan lingkungannya. Sedangkan sistem yang tertutup dapat mengalami pertukaran energi tetapi tidak mengalami pertukaran materi dengan lingkungannya. Sedangkan sistem terisolasi tidak dapat mengalami pertukaran materi dan tidak dapat mengalami pertukaran energi dengan lingkungannya. Kamu boleh lihat contoh gambar di depan. Pertukaran energi dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya dapat berupa kalor yang lambangnya adalah Ki. Atau bentuk energi lainnya yang secara kolektif kita sebut dengan kerja atau lambangnya adalah W. Sekarang perhatikan gambar, saya ingin
memberitahukan kepada kamu atau menjelaskan kepada kamu apa beda dari kalor dan kerja, sehingga nanti di dalam gambar kamu boleh perhatikan tanda untuk kalor dan tanda untuk kerja. Jadi di dalam gambar, dalam suatu wadah gelas kaca terhadap larutan, katakan airnya itu adalah air panas. Ya, jadi air panas yang lama kemudian akan air menjadi suhu normal, menjadi suhunya menurun atau menjadi suhu normal. Nah, perhatikan keterangan nomor 1. Dikatakan jika sistem menerima kalor, maka Q bertanda positif. Q adalah kalor. Keterangan yang kedua, jika sistem melepas kalor atau membebaskan kalor, maka Q bertanda negatif karena melepaskan kalor. Keterangan nomor 3, jika sistem melakukan kerja, maka W bertanda negatif. W adalah kerja. Sedangkan yang keempat, jika sistem menerima kerja, maka W bertanda positif. W adalah kerja. Jadi, jika sistem melakukan kerja itu sama dengan sistem membebaskan kalor. Jadi, lambangnya adalah negatif. Energi yang dilepas dan energi yang diserap dibedakan dengan nama atau istilah reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm adalah kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. Artinya sistem melepaskan kalor. Sedangkan reaksi endoterm adalah kalor mengalir dari lingkungan ke sistem. Atau dengan kata lain, sistem menyerap kalor. Perhatikan gambar. Dari gambar diumpamakan ada dua sistem dalam satu lingkungan. Ya, perhatikan ada dua sistem dalam satu lingkungan. Jadi, jikalau di gambar yang pertama sistem melepas kalor kepada lingkungan, maka disebut dengan reaksi eksoterm. Sedangkan di gambar yang kedua adalah sistem menyerap kalor dari lingkungan, maka disebut dengan reaksi endoterm. Setelah pemahaman antara sistem dan lingkungan, atau setelah kalian dapat membedakan antara sistem dengan lingkungan, jadi ingat, objek yang kita teliti hari ini adalah sistem. Jadi, konsep yang kalian harus pahami adalah ketika sistem melepaskan kalor, maka itu adalah reaksi eksoterm atau lambang energinya adalah negatif. Tapi ketika sistem menerima kalor dari lingkungan, maka itu disebut dengan reaksi endoterm, maka lambang dari energinya adalah positif. Sekarang kita lihat persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang mengikut sertakan perubahan entalpi atau energinya. Jadi, kalau sebelumnya kamu sudah belajar jika reaksi A bereaksi dengan B membentuk C dan D, nah itu adalah persamaan kimia. Tapi dalam persamaan termokimia ini, persamaan kimia itu sendiri akan mengikut sertakan atau melampirkan besarnya energi yang dilepas atau energi yang diserap. Perhatikan contoh. Pada pembentukan 1 mol air dari gas hidrogen dengan gas oksigen dibebaskan 286 kJ. Persamaan termokimianya adalah, dari soal ini kita harus tahu ada kata-kata dibebaskan. Maka langsung kita ambil kesimpulan bahwa reaksi yang terjadi adalah reaksi eksoterm. Mengapa tanda dalam soal tidak negatif? Nah, tanda negatif kita lampirkan dalam persamaan reaksi yang melibatkan entalpinya. Sekarang perhatikan persamaan reaksinya. Nah, ini adalah persamaan reaksinya. Jadi, gas H2 bereaksi dengan setengah gas O2 membentuk H2O liquid. Nah, mengapa menjadi setengah O2? Karena di dalam soal dia kasih tahu bahwa yang terbentuk adalah 1 mol air. Jadi kita harus setarakan koefisien kiri dengan koefisien kanan. Jadi di kanan tetap harus 1 H2O.
Nah, kemudian dia melampirkan entalpi. Jadi lambangnya adalah delta H, itu sama dengan min 286 kJ. Min itu artinya bahwasanya reaksi pembentukan air ini adalah reaksi eksoterm. Atau kalau kita mau ganti koefisiennya, ya, perhatikan kalau kita mau ganti koefisiennya supaya tidak ada bilangan pecahan, maka persamaan reaksi boleh kita kalikan 2 seluruhnya. Jadi ada 2H2 di sana, kemudian O2 dan menjadi 2H2O di sana. Nah, kalau reaksi kita kali 2, maka otomatis entalpi atau delta H juga harus kita kali 2. Maka hasilnya menjadi minus 572 kJ. Atau perhatikan lagi contoh berikut. Diketahui reaksi gas karbon monoksida bereaksi dengan setengah O2 membentuk gas CO2 1 mol. Kemudian dinyatakan melepaskan kalor sebesar 283 kJ. Ada kata-kata melepas berarti tandanya adalah negatif atau reaksi eksoterm. Nah, jika kita ingin mengubah menjadi 2 mol karbon dioksida, maka entalpi juga harus kita kali 2. Maka hasilnya menjadi minus 566 kJ. Sampai di sini penjelasan saya tentang termokimia, sistem dan lingkungan, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, kemudian tentang entalpi, tentang kerja, dan tentang kalor. Saya harap kalian sudah bisa paham. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang entalpi molar, pembentukan, penguraian, dan pembakaran. Kalau misalkan kamu masih ada yang kurang paham atau masih ada yang mau dipertanyakan, kamu boleh japri saya seperti bagaimana biasanya, atau kita buka forum di Google Class. Kamu boleh bertanya di sana atau kita diskusikan untuk hal-hal yang belum kamu pahami. Selanjutnya kamu buka kuis. Saya sediakan soal-soal di sana, kamu jawab sebelum tenggat waktu yang saya berikan. Sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.